Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Sudut Pandang bersama saya Imam Asyari. Pemirsa, mutasi baru virus corona varian Omicron atau B.1.1.529 ditetapkan sebagai varian of concern oleh Badan Organisasi Dunia WHO. Pemerintah pun memperketat area masuk internasional seperti bandara internasional dan pelabuhan. Belajar dari varian Delta yang menjadi salah satu pemicu terjadinya gelombang ketiga kasus COVID-19, seperti apakah kemudian strategi mitigasi yang bisa kita lakukan sama-sama? Kita akan membahasnya malam hari ini di Sudut Pandang dengan tema waspada varian Omicron. Pemerintah saat ini mewaspadai masuknya varian baru virus corona, yaitu varian Omicron atau B.1.1.529. Kewaspadaan ditingkatkan setelah 16 negara melaporkan adanya kasus varian Omicron yang merupakan mutasi dari virus corona yang telah ada sebelumnya. Kasus terbanyak terdapat di sejumlah negara di benua Afrika. Merebaknya varian Omicron di sejumlah negara membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan travel ban atau larangan masuk bagi warga negara asing yang berasal dari Afrika Selatan dan 10 negara lain seperti Malawi, Mozambik, hingga negara di luar benua Afrika, Hong Kong. WHO telah menetapkan varian Omicron sebagai varian mengkhawatirkan. Diketahui varian ini menginfeksi penderitanya tanpa gejala batuk atau sakit tenggorokan. Gejala yang umum dialami seperti nyeri otot, kelelahan ekstrim, hingga sakit kepala. Beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan mengumumkan kebanyakan varian Omicron yang merebak di Afrika Selatan menginfeksi orang dengan HIV yang belum divaksinasi. Baik, untuk memulai perbincangan kita malam hari ini, saya akan menghadirkan dua narasumber yang sudah bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Prof. Chandra Yoga selaku Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi dan Guru Besar FKUI. Selamat bergabung, Prof. Chandra. Ya, selamat malam. Baik, kemudian ada Bu Mas Dalina Pane selaku Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat bergabung, Bu Masda. Ya, selamat malam Mas Imam, Prof. Chandra. Selamat malam, Bu. Saya akan mulai dari Prof. Chandra terlebih dahulu. Prof, ini sebuah loncatan kemudian dari WHO ketika ada satu varian langsung statusnya dimasukkan ke varian of concern. Salah satunya adalah varian Omicron ini. Mungkin boleh dijelaskan ini varian jenis apa, Prof? Dan kemudian apa yang harus kita waspadai dari penularannya dan juga gejalanya terhadap masyarakat kita nanti, Prof? Ya, jadi karena tadi Mas Imam bicara dengan langsung gitu ya, kan selama ini kita kan tahu varian ada alfa, beta, gamma, delta, dan yang paling banyak dibicarakan tentu saja varian delta ya. Nah, varian delta itu pertama kali ditemukan itu bulan Oktober 2020 dan pada bulan Mei 2021 baru dinyatakan sebagai varian of concern, VOC. Jadi butuh waktu 7 bulan antara pertama sampai ditentukan sebagai varian of concern. Nah, sementara si Omicron ini memang ditemukan pada 9 November 2021 dan dinyatakan sebagai VOC pada tanggal 26 November 2021. Jadi butuh waktu hanya 17 hari saja. Gitu. Itu satu. Yang kedua, seperti juga sudah banyak dibicarakan di berbagai media, bahwa memang bedanya ini mutasinya banyak sekali gitu ya. Kalau dibandingkan dengan varian-varian yang lain sebelumnya, termasuk varian Delta, ini mutasi yang terjadi banyak sekali. Seperti kita ketahui, varian itu kan terjadi beberapa mutasi. Nah, ini yang beberapanya itu banyak sekali, lebih dari 30, ada yang bilang bahkan sampai 40, 50 begitu. Dan mutasi ini terjadi pada apa yang disebut sebagai spike protein. Jadi kalau kita lihat gambar virus corona yang semua orang sudah lihat itu kan selain bulat ada yang nonjol-nonjol begitu. Nah, yang nonjol-nonjol inilah yang berubah. Yang nonjol-nonjol inilah yang jadi mutasi. Yang soal menular, itu kan memang penularan, artinya jumlah kasus di Afrika bagian selatan itu meningkat dengan cepat gitu ya. Dan sekarang sudah ada di 5 benua, dalam hitungan beberapa hari sesudah dinyatakan VOC, sudah ada di 5 benua. Tapi apakah memang betul menular dengan cepat, lebih banyak atau tidak, kita masih harus tunggu beberapa data yang ada. Karena kalau di Afrika bagian selatan kasusnya banyak, menular jumlahnya banyak, mungkin karena kemampuan mendeteksinya banyak. Gitu ya. Jadi itu mesti dinilai dulu secara epidemiologis benar-benar karena penularan atau karena kemampuan mendeteksi. Itu satu. Yang kedua soal jadi berat nggak penyakitnya gitu ya. Nah, sekarang yang banyak beredar di WA kan, dokter Afrika Selatan mengatakan bahwa ini ringan saja begitu ya. Itu juga mesti harus dinilai lebih dulu karena yang ringan saja kebetulan
kasus yang dilaporkan oleh dokter itu adalah yang anak-anak muda. Betul. Sementara kalau lansia atau ada komorbid belum tentu, jadi kita mesti nilai dulu. Yang ketiga, kemampuan terhadap infeksi ulang itu memang terjadi. Artinya ada tendensi bahwa orang yang sudah sembuh mungkin dapat infeksi kembali. Itu yang ketiga. Yang keempat, sejauh ini pemeriksaan PCR dan rapid antigen masih bisa digunakan. Memang masih ada diskusi tentang PCR. Salah satu gen S-nya mungkin bermasalah, tapi itu kita masih tunggu hasil penelitian selanjutnya. Nah, soal vaksin yang paling banyak dibahas, vaksin ini kan perlu waktu untuk mengatakan bahwa dia bermasalah, maksudnya efikasinya turun atau tidak turun. Kalau kita lihat pengalaman Delta kan turun juga, tapi kan turunnya 10, 15, 20% sehingga masih bisa ditanggulangi. Nah, tentang keenam yang obatnya kan yang ada dalam buku WHO 24 November itu ada 2 yang banyak dibicarakan. Ada 3 sebenarnya, corticosteroid, interleukin inhibitor yang buat menangani badai sitokin, dan juga antibody. Nah, ini juga masih dinilai. Artinya kesimpulannya Mas Imam, memang ini varian baru, memang betul banyak mutasi, ya, karena itu orang khawatir atau waspada, tapi bukti yang nyata untuk 6 hal ini masih kita tunggu dalam beberapa hari atau beberapa minggu ini. India itu sudah memeriksa 80.000 sampel, mengupload 80.000 sampel ke GISA. Penduduk kita seperempat penduduk India. Jadi kalau kita mau pakai analoginya, kalau mereka bisa 80.000, kita dibagi 4, harusnya kita bisa 20.000. Sekarang kita baru periksa 9.000. Kalau makin banyak yang diperiksa, Mas Imam, tentu saja kemungkinan ketemu akan lebih besar. Saya tidak bilang ada atau tidak ada di Indonesia sekarang ini, tapi memang harusnya lebih banyak dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing sehingga kita bisa cek apa saja perkembangan berbagai varian yang ada di Indonesia dan di berbagai negara sekarang ini. Oke, kita naik 20 kali lipat, tapi kalau dibandingkan dengan negara lain dan populasi, sekali lagi kita masih jauh tertinggal. Saya mau ke Bu Masda. Pemerintah sudah menutup beberapa akses masuk dari negara ataupun wilayah begitu ya, seperti Hong Kong. Dan tadi ada beberapa lagi kemudian negara yang sudah melaporkan dan juga menunggu laporan itu dirilis oleh teman-teman dari WHO. Kita harus melakukan karantina sekarang dinaikkan menjadi 7 hari. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dengan cara apa kemudian kita bisa lakukan bersama-sama untuk mencegah tadi penyebarannya agar tidak kecolongan seperti Delta kemarin? Ya, setidaknya ada 9 kegiatan yang harus kita lakukan untuk mencegah perluasan dari Omikron ini kalau dia sudah masuk ke Indonesia. Kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah, diantaranya yang pertama menutup pintu masuk dari negara-negara terjangkit, kecuali WNI yang dari sana masih bisa masuk tetapi dengan masa karantina yang lebih panjang, yaitu 7 hari, tapi tentu setelah itu juga masih tetap harus dimonitor selama 14 hari ke depan, apakah mereka kemudian muncul gejala dan jika kemudian dilakukan entry dan exit test. Jika mereka positif, lalu langsung diisolasi dan dilakukan genome sequencing. Walaupun kita kepinginnya yang di genome sequencing itu bukan cuma yang positif, karena terkadang hasil PCR-nya positif, tetapi hasil PCR-nya negatif, tetapi beberapa hari kemudian dia bisa menjadi positif. Seperti kasus di Malaysia. Di Malaysia itu AY4.2 itu didapatkan setelah mereka keluar dari karantina. Kemudian yang harus dilakukan yang lain tentu adalah meningkatkan surveillance epidemiologi di berbagai level, terutama untuk active case finding. Kalau selama ini kita lebih banyak melakukan passive surveillance, maka sekarang active case finding. Saat ini masih dilakukan terbatas pada pembelajaran tatap muka. Cukup banyak active case finding yang didapatkan dari PTN. Kemudian tentu ketika ada kasus dengan klaster yang cukup besar dilakukan penyelidikan epidemiologi atau ada kasus dengan karakteristik klinis yang memberat dengan cepat, itu juga harus dilakukan penyelidikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu memperkuat tindakan pencegahan atau public health social measures, 3M kalau di Indonesia, terutama ketika kasus meningkat dengan eksponensial atau cepat, maka masyarakat harus diminta untuk misalnya menggunakan masker 2 lapis atau 3 lapis sesuai dengan magnitude atau masalah yang sedang terjadi. Yang selanjutnya adalah mempercepat cakupan vaksinasi, karena sampai hari ini cakupan vaksinasi kita masih kurang dari 50%, masih di 45, sekian persen, dan itu harus dipercepat sampai dengan di akhir tahun bisa tercapai 70%. Lalu pemerintah tentu tetap harus melakukan 3T dengan masif dan disiplin, dan yang terakhir adalah mempersiapkan kapasitas pelayanan kesehatan.
agar tidak terjadi lagi ketidaksiapan kita seperti di bulan Juni atau Juli, di mana jangan sampai lagi terjadi kalau kasus meningkat dengan cepat, obat dan oksigen itu kemudian hilang dari pasaran. Tapi yang terutama yang ingin kita lakukan adalah contingency plan agar terutama ruang ICU itu bisa, karena itu tentu tidak bisa ditambah dengan cepat, itu memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sehingga jika itu terjadi, kita tentu tidak ingin itu terjadi, tapi kalau itu terjadi, maka semua level itu sudah siap untuk mengatasi. Baik, tadi ada catatan penting 7 plus 14. Jadi 7 kemudian karantina, 14 ini harus monitor dengan tertib, dengan benar ya, Bu Masda ya. Untuk mereka-mereka yang datang dari wilayah-wilayah tersebut, dari negara-negara yang sudah masuk listnya, dan listnya kita bisa lihat sendiri di beberapa tayangan yang sudah pernah kami sampaikan. Saya akan jeda dulu, nanti saya mau masuk secara spesifik mengenai ODA, karena kalau kita lihat kemudian ini banyak bermutasi dari sana, apa juga yang harus diwaspadai oleh teman-teman ODA kita, karena kita tahu sekarang di 1 Desember kemarin, begitu ya, ini adalah harinya teman-teman gitu. Apa yang harus kita waspadai sama-sama? Kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Sudut Pandang.